bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik saja ya. Ibu berharap kalian pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat, bahagia, dan selalu semangat. Sobat PJJ SD Lab School UNES yang Ibu cintai, pada kesempatan hari ini Ibu akan memberikan materi pelajaran matematika. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Indikator yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu menentukan hasil perkalian dan pembagian bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif. Nah, Sobat PJJ SD Lab School UNES, sebelum Ibu memasuki materi inti pada pagi hari ini, Ibu mau mengingatkan kalian kembali pada materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan. Apakah kalian masih ingat sifat-sifat apa yang harus kita perhatikan dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan? Ya, silakan simak tabel berikut ini. Nah, Sobat PJJ SD Lab School UNES, dalam tabel ini disebutkan bahwa ketika kita memiliki dua bilangan bulat positif atau negatif dengan melakukan operasi penjumlahan, hal-hal ini yang perlu kalian perhatikan. Jangan sampai lupa, ya. Sudah ingat kalian? Nah, sekarang setelah kalian sudah mengingat kembali pada materi pelajaran kemarin, saatnya kita menuju ke materi inti pada hari ini. Oke Sobat PJJ SD Lab School UNES, perhatikan tabel berikut ini. Di dalam tabel ini adalah sifat-sifat pada operasi perkalian dan pembagian ya. Jadi khusus pada perkalian dan pembagian ini itu sifatnya sama. Kita cermati tabel yang ada di sini, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Di sini ada tabel bilangan pertama, kemudian bilangan kedua, kemudian ada tanda hasil dan ada caranya. Nah, seperti pada konsep penjumlahan dan pengurangan kemarin, cara membacanya sama. Tetapi yang membedakan dalam hal ini adalah nanti hasil tanda pada perkalian dan pembagiannya. Kita lihat pada yang bagian pertama. Ketika kita menjumpai bilangan bulat positif, kita kalikan atau kita bagi dengan bilangan bulat positif juga, maka hasilnya adalah bertanda positif. Nah, ingat ya, kalau positif dikali dengan positif, maka hasilnya bertanda positif. Kemudian cara mencari hasil angkanya, kalian cukup mengalihkan kedua angka tersebut seperti kalian mengalihkan angka perhitungan biasanya. Kemudian pada sifat yang kedua, jika kalian menjumpai bilangan bulat positif dikali atau dibagi dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Ya, ingat, ada positif dikali atau dibagi negatif, maka hasilnya adalah negatif. Oke. Kemudian cara mencari hasilnya bagaimana? Sama seperti pada perkalian umumnya atau pembagian umumnya, kita kalikan atau kita bagi sesuai dengan prosedur perhitungan pada umumnya. Kemudian yang ketiga, jika kita memiliki bilangan bulat negatif dikali atau dibagi dengan bilangan bulat positif, jadi ada dua ya, yang satu negatif, kemudian yang satunya positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Ya, berarti sifat ini sama seperti sifat yang kedua ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah ketika kita memiliki bilangan bulat negatif, kemudian dikali atau kita bagi dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat
negatif? No, bukan negatif, melainkan bilangan bulat positif. Oke Sobat PJJ SD Lab seluruh UNES, kalau kalian memperhatikan dengan saksama tabel ini, maka kita memiliki kesimpulan yang cukup sederhana dalam perkalian dan pembagian ini. Ya. Nah, sederhananya apa, Bu? Nah, kalau kalian cermati sekali lagi sifat-sifat ini, Ibu hanya bisa memberikan dua tips dalam mengerjakan operasi perkalian dan pembagian. Tips yang pertama cukup sederhana. Jika kedua bilangan itu bertanda sama, maka hasilnya pasti bilangan bulat positif. Nah, kesimpulan tips yang kedua, jika kedua bilangan itu bertanda berbeda, entah itu positifnya dulu, kemudian baru negatif, atau negatifnya dulu, kemudian baru positif. Yang penting kedua bilangan itu tandanya berbeda, maka hasilnya pasti bilangan negatif. Ini sifat spesial yang dimiliki oleh operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kalian harus bisa membedakan kapan kita menggunakan sifat penjumlahan, kapan kita menggunakan sifat perkalian dan pembagian. Karena di sini ada sedikit perbedaan. Jadi kalian harus tahu, ya. Oke, Sobat PJJ SD Lab seluruh UNES. Sekarang kita simak contoh berikut ini ya. Contoh yang pertama, 6 dikali dengan 4. Pasti kalian bisa menebaknya. Ya, sempurna sekali. Jawabannya adalah 24. Positif 24. Nah, kita geser soal ini. Sekarang lihat soal yang kedua. Negatif 6 dikali dengan negatif 4. Nah, saatnya inilah kita menggunakan sifat-sifat yang bisa dijelaskan tadi. Negatif 6 dikali dengan negatif 4. Lihat tanda pada kedua bilangan tersebut. Ketika kedua bilangan tersebut bertanda sama, maka hasilnya pasti bilangan positif. Nah, ketika kedua bilangan ini bertanda berbeda, maka hasilnya pasti bilangan negatif. Nah, kembali lagi kepada soal ini. Di dalam soal ini, kedua bilangan ini bertanda sama, yaitu sama-sama bertanda negatif. Pasti hasil dari kedua bilangan ini jika dikalikan adalah, ya, tepat sekali, positif. Maka angkanya langsung kita kalikan. 6 kali 4 sama dengan 24. Jadi negatif 6 dikali dengan negatif 4, hasilnya positif 24. Bisa juga ditulis cukup dengan angka 24. Kita kembali ke soal yang ketiga. Perhatikan contoh soal yang ketiga ini. Negatif 6 dikali dengan 4. Negatif 6 dikali dengan 4. Satu negatif, bilangan yang satunya positif. Berarti di sini ada dua bilangan, yaitu bilangan positif dan bilangan negatif. Maka jika kita menjumpai soal yang memiliki dua bilangan bertanda berbeda, hasil dari bilangan tersebut adalah bilangan negatif. Tepat sekali. Maka negatif 6 dikali dengan 4 hasilnya adalah negatif. Angkanya tinggal kita operasikan seperti biasa. 6 kita kali 4 sama dengan 24. Jadi negatif 6 kita kali dengan 4 hasilnya negatif 24. Nah, pergi.
Sekarang kita menuju ke contoh yang keempat. Perhatikan contoh berikut ini. 6 dikali dengan negatif 4. Bilangan pertama positif, bilangan keduanya negatif. Maka hasilnya pasti bilangan negatif. 6 dikali negatif 4. Hasilnya adalah negatif 24. Tepat sekali. 100 untuk Sobat PJJ SD Lab School UNES. Oke, Sobat PJJ kelas 6 SD Lab School UNES, kita kembali pada contoh soal yang pembagian. Perhatikan contoh berikut ini ya. Di dalam contoh ini ada bilangan 30 dibagi dengan 6. Kedua bilangan itu sama-sama bilangan positif. Sama nih seperti konsep pada perkalian tadi. Ketika ada kedua bilangan bertanda sama, pasti nanti hasilnya adalah bilangan bulat positif. Cara menghitungnya sama seperti kalian menghitung pada operasi biasanya. 30 dibagi 6, ya kamu hitung langsung 30 dibagi 6. 30 dibagi 6 berapa ya? Berapa ya? Enggak usah pakai lama. Langsung 30 dibagi 6 sama dengan 5. Nah, berarti 30 dibagi 6 di sini hasilnya adalah 5. Contoh soal yang kedua. Negatif 30 dibagi dengan negatif 6. Kedua-duanya bilangan negatif. Sama-sama, tandanya sama, maka hasilnya bilangan bulat. Ya, tepat sekali, positif. Positif berapa? Positif 5. Nah, contoh yang ketiga. 30 dibagi dengan negatif 6. Satu positif, satu negatif. Maka dalam kasus ini hasilnya adalah negatif. Negatif 5. Paham ya? Sederhana kan? Cukup gampang ya. Contoh soal yang terakhir. Negatif 30 dibagi 6. Satu positif, satu negatif, satu positif. Tandanya berbeda nih. Pasti langsung kamu ambil kesimpulan. Jika tandanya berbeda, pasti hasilnya ini langsung negatif. Hasilnya negatif, Bu. Ya, tepat, hasilnya negatif. Angkanya berapa? Nah, angkanya kalian juga harus tepat dalam menjawabnya. Hasilnya negatif 5. Oke, Sobat PJJ SD Lab School UNES. Itu adalah konsep pada perkalian dan pembagian. Pada dasarnya, semua operasi hitung pada matematika itu hanya menggunakan angka 1 sampai 9 ditambah dengan 0. Jika kalian masih merasa kekurangan, masih lemah di dalam perhitungan cepat, kalian bisa melakukan latihan-latihan yang kontinu tapi teratur. Silakan kalian melakukan latihan-latihan baik perkalian, pembagian, penjumlahan ataupun pengurangan. Sobat PJJ SD Lab School UNES, dalam operasi perkalian dan pembagian ini yang perlu Ibu tekankan, selain pada perhitungan hasil yang tepat, kemudian pada tanda hasil, ini sangat mempengaruhi betul tidaknya jawaban kalian. Ingat, jika kalian salah dalam memberikan tanda pada hasilnya, itu jawaban kalian maka juga akan salah juga. Misalkan jawabannya 6, tetapi kalian menulisnya negatif 6, maka jawaban kalian itu juga salah. Jadi, lalai sedikit dalam memberikan tanda hasil atau lupa dalam memberikan tanda hasil akan mempengaruhi hasil jawaban kalian. Jadi, Sobat PJJ SD Lab School UNES, tingkatkan ketelitian kalian dalam menjawab soal matematika, karena matematika itu gampang. Jika kita mencintai matematika, maka matematika akan mencintai kamu juga. Wujudkan dalam kerja keras yang nyata, keseriusan, kesungguhan dalam memahami setiap pelajaran matematika. Sobat PJJ SD Lab School UNES,
sebagai latihan pemahaman kalian pada pertemuan kita hari ini, silakan kalian mengerjakan soal-soal berikut ini. Soal-soal ini terdapat pada buku paket kalian, pada materi perkalian dan pembagian. Silakan kalian kerjakan di buku paket ataupun di buku tulis kalian. Jika sudah selesai, silakan laporkan hasil pekerjaan kalian melalui Google Classroom kalian masing-masing. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.